Darah, keringat, dan air mata. Tiga kata itu mungkin terdengar klise, namun itulah yang paling tepat menggambarkan perjalanan seorang Raffi Ahmad di awal Desember 2025 ini. Dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu, kita disuguhkan sebuah tontonan kehidupan yang begitu kontras, namun saling melengkapi. Di satu sisi, kita melihat sorak-sorai kemenangan di lapangan olahraga, teriakan juara, dan piala yang diangkat tinggi. Namun di sisi lain, kita melihat keheningan yang mencekam dari lokasi bencana, nominal donasi yang membuat kepala menggeleng tak percaya, hingga sebuah pengakuan dosa masa lalu yang diungkap kembali demi menyelamatkan masa depan generasi muda. Bagaimana bisa satu orang menjalani spektrum emosi yang begitu luas dalam waktu yang begitu singkat? Apakah ini wajah asli dari seorang sultan yang sesungguhnya? Halo Sobat Setia, selamat datang kembali di ruang diskusi kita yang hangat ini. Saya harap kalian semua duduk dengan nyaman, mungkin ditemani secangkir kopi atau teh, karena cerita yang akan kita bedah hari ini memiliki lapisan makna yang sangat dalam. Kita tidak hanya akan bicara soal angka atau piala, kita akan bicara soal esensi kehidupan. Tapi sebelum kita menyelami samudra inspirasi ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk merapatkan barisan. Jika kalian belum bergabung, silahkan tekan tombol subscribe di bawah, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan asupan energi positif dari channel ini. Dan nanti, saya sangat menantikan jari-jari kalian menari di kolom komentar, karena opini kalian adalah bagian terpenting dari diskusi ini. Mari kita mulai perjalanan narasi ini dari sebuah arena yang penuh semangat kompetisi. Awal Desember 2025 menjadi saksi ketangguhan fisik dan mental seorang Raffi Ahmad. Di tengah kesibukannya mengurus gurita bisnis Rans, ia tidak melupakan pentingnya kesehatan dan sportivitas. Bersama rekannya yang energik, Tariq Halilintar, Raffi terjun ke lapangan dalam ajang turnamen olahraga selebriti Indonesia, TOSI Season 4. Ini bukan sekedar pertandingan persahabatan biasa, ini adalah ujian fokus, stamina, dan chemistry. Padel, olahraga yang membutuhkan kecepatan reaksi dan strategi matang, menjadi panggung pembuktian mereka. Kita melihat bagaimana Raffi, yang usianya sudah tidak lagi remaja, masih mampu meladeni permainan cepat lawan-lawannya. Keringat yang bercucuran di wajahnya bukan hanya simbol kekalahan, tapi simbol dedikasi. Kemenangan yang diraih bersama Tariq Halilintar di TOSI Season 4 ini mengirimkan pesan tersirat yang kuat bahwa kesuksesan di ruang rapat bisnis harus diimbangi dengan kemenangan di dalam diri sendiri, yaitu kesehatan fisik. Momen ketika mereka mengangkat trofi bukan hanya soal gengsi selebriti, melainkan perayaan atas disiplin diri. Raffi menunjukkan bahwa sibuk bukanlah alasan untuk berhenti bergerak dan berprestasi. Namun, roda kehidupan berputar cepat. Setelah hiruk-pikuk tepuk tangan di arena olahraga mereda, Raffi Ahmad kembali dihadapkan pada realitas bangsa yang sedang terluka. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bencana alam di Sumatera memanggil nurani kemanusiaannya. Namun, ada satu detail menarik yang muncul dalam pemberitaan lanjutan di awal Desember ini. Jika sebelumnya santer terdengar angka 15 miliar, beberapa laporan terbaru menyebutkan bahwa total donasi yang digelontorkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menyentuh angka 16 miliar. Perbedaan angka 1 miliar rupiah antara 15 atau 16 miliar mungkin menjadi perdebatan statistik bagi sebagian pengamat atau media. Namun bagi kita yang melihat dengan mata hati, perdebatan angka itu menjadi tidak relevan jika dibandingkan dengan niat dan dampaknya. Apakah itu 15 atau 16 miliar? Itu adalah jumlah yang kolosal. Itu adalah bukti bahwa kekayaan yang mereka miliki tidak mengendap di rekening pribadi, melainkan mengalir deras ke tempat-tempat yang kering kerontang akibat bencana. Diskrepansi atau perbedaan data ini justru mempertegas satu hal. Saking banyaknya bantuan yang disalurkan, mungkin hitungan pastinya pun sulit dikalkulasi hingga digit terakhir. Bisa jadi tambahan 1 miliar itu dialokasikan untuk sektor spesifik yang berbeda, atau merupakan akumulasi dari bantuan logistik tambahan yang dikirim menyusul. Intinya tetap sama. Kedermawanan Rans berada di level yang luar biasa. Tidak berhenti di situ. Jiwa sosial Raffi ternyata tidak bekerja secara soliter atau sendirian. Selain donasi pribadi atas nama Rans, Raffi juga terlihat aktif bergerak bersama rekan-rekan artis lainnya untuk membantu korban bencana di Padang, Sumatera Barat. Ini adalah poin yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Seringkali, orang kaya cenderung eksklusif dalam berdonasi agar namanya terlihat paling bersinar. Tapi Raffi berbeda.
Keterlibatannya dalam gerakan kolektif bersama artis lain menunjukkan bahwa ia percaya pada kekuatan gotong royong. Ia menyadari bahwa bencana di Padang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang Superman. Ia merangkul teman-temannya, menggunakan pengaruhnya untuk menggalang solidaritas di kalangan selebriti. Ketika seorang Raffi Ahmad bergerak, gerbong di belakangnya ikut bergerak. Artis-artis lain yang mungkin awalnya ragu atau bingung harus menyalurkan bantuan kemana, menjadi tergerak karena melihat lokomotif utamanya sudah berjalan. Di Padang, bantuan yang datang dari gabungan para artis ini menjadi bukti bahwa panggung hiburan Indonesia tidak hanya berisi drama, tapi juga berisi empati yang nyata. Mereka yang biasanya bersaing rating di televisi, kini bersatu padu demi memulihkan senyum warga Minang. Namun, sobat, di antara kilau piala kemenangan olahraga dan besarnya nominal donasi, ada satu momen di awal Desember 2025 yang menurut saya paling menyentuh dan paling mahal. Momen itu bukanlah saat Raffi memberi uang, melainkan saat Raffi membuka luka lamanya. Kita semua tahu sejarah itu. Masa-masa kelam di mana seorang bintang muda yang sedang di puncak popularitas pernah terperosok ke dalam lembah hitam narkoba. Itu adalah aib yang bagi sebagian orang mungkin ingin dikubur dalam-dalam, dihapus dari jejak digital dan dilupakan selamanya. Tapi tidak dengan Raffi Ahmad. Di awal bulan ini, ia justru dengan berani berbagi pengalaman kelam tersebut ke hadapan publik, khususnya kepada generasi muda. Kenapa ia melakukan itu? Padahal ia sudah sukses, sudah bersih, sudah menjadi ikon ayah teladan. Jawabannya adalah karena ia peduli. Raffi menggunakan masa lalunya yang gelap sebagai mercusuar peringatan bagi anak-anak muda zaman sekarang. Dengan lantang ia mengajak generasi penerus bangsa untuk menjauhi barang haram tersebut. Pesannya jelas. Lihat saya pernah salah jalan. Jalannya terjal, menyakitkan, dan hampir menghancurkan segalanya. Jangan ulangi kesalahan saya. Keberanian untuk menjadi rentan, vulnerable inilah yang membuat sosok Raffi Ahmad menjadi utuh. Ia tidak memosisikan dirinya sebagai manusia suci tanpa celah. Ia memosisikan dirinya sebagai seorang penyintas, survivor. Ia ingin mengatakan bahwa jatuh itu manusiawi, tapi bangkit dan menjadi lebih baik adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Narasi anti-narkoba yang keluar dari mulut seorang Raffi Ahmad memiliki bobot yang jauh lebih berat dibandingkan jika diucapkan oleh seorang motivator yang hidupnya lurus-lurus saja. Kenapa? Karena Raffi berbicara lewat pengalaman. Ia tahu betul rasa sakitnya, rasa malunya, dan beratnya perjuangan untuk memulihkan kepercayaan publik. Ketika ia berbicara tentang bahaya narkoba di sela-sela kesibukannya memenangkan piala olahraga, dan menyumbang belasan miliar, ia sedang memberikan definisi ulang tentang kesuksesan. Sukses bukan berarti tidak pernah gagal. Sukses adalah ketika kamu bisa mengubah kegagalan masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Tindakan ini menyelamatkan banyak anak muda yang mungkin sedang berada di persimpangan jalan, yang mungkin sedang tergoda untuk mencoba-coba. Mendengar idola mereka berteriak, "Jauhi," tentu memberikan dampak psikologis yang kuat. Jika kita merangkai seluruh kepingan puzzle aktivitas Raffi Ahmad di awal Desember 2025 ini, kita akan melihat sebuah gambar yang indah. Kita melihat keseimbangan hidup yang paripurna. Pertama, aspek jasmani dan kompetisi. Lewat kemenangan padel bersama Taurik, ia mengajarkan kita untuk terus berjuang, menjaga kesehatan, dan memiliki mental pemenang. Kedua, aspek sosial dan kemanusiaan. Lewat donasi 16 miliar atau 15 miliar, dan aksi gotong royong di Padang, ia mengajarkan kita bahwa harta hanyalah titipan yang harus dibilas dengan berbagi. Ia mengajarkan bahwa kepedulian tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat ego. Ketiga, aspek spiritual dan edukasi. Lewat pengakuan masa lalu terkait narkoba, ia mengajarkan kita tentang kerendahan hati, pertobatan, dan tanggung jawab moral untuk menjaga generasi berikutnya. Sangat jarang kita menemukan figur publik yang bisa menjalankan ketiga peran ini sekaligus dalam satu tarikan napas waktu. Biasanya, orang yang fokus olahraga lupa berbagi, atau orang yang sibuk beramal enggan membuka aib masa lalu. Raffi Ahmad mendobrak batas-batas itu. Ia menjadi manusia multidimensi yang memberikan inspirasi dari berbagai sudut. Ia adalah atlet dadakan yang juara, ia adalah filantropis yang dermawan, dan ia adalah mentor kehidupan yang jujur. Sebagai penutup dari narasi panjang ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menarik sebuah kesimpulan positif.
Apa yang ditunjukkan oleh Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Thorik Halilintar, dan rekan-rekan artis lainnya di awal Desember 2025 ini adalah wajah Indonesia yang penuh harapan. Di tengah cobaan bencana alam, kita masih punya tokoh-tokoh yang mau turun tangan. Di tengah ancaman pergaulan bebas dan narkoba, kita masih punya idola yang berani bersuara lantang untuk mengingatkan. Mari kita doakan agar rezeki mereka yang telah berdonasi diganti dengan yang lebih baik dan lebih berkah. Kita doakan Raffi Ahmad selalu diberikan kesehatan agar bisa terus berkarya di lapangan olahraga maupun di panggung hiburan. Dan yang paling penting, semoga pesan anti narkoba yang ia gaungkan benar-benar meresap ke dalam hati sanubari anak-anak muda Indonesia, sehingga kita bisa memiliki generasi emas yang bebas dari jeratan obat-obatan terlarang. Bencana di Sumatera, baik di Aceh, Sumut, maupun Padang, semoga segera berlalu. Dengan bantuan 16 miliar rupiah dan tangan-tangan orang baik lainnya, semoga duka segera berganti menjadi senyum. Bangunan yang runtuh bisa dibangun kembali, tapi semangat persaudaraan yang ditunjukkan dalam momen ini adalah pondasi yang tak akan pernah retak. Nah, Sobat Setia, sekarang giliran kalian. Setelah mendengar rangkuman aktivitas Raffi Ahmad yang begitu padat dan inspiratif ini, mana yang paling membuat kalian terkesan? Apakah semangat juangnya di lapangan padel, kedermawanannya yang luar biasa untuk korban bencana, atau keberaniannya mengakui masa lalu demi mengedukasi kita semua? Saya sangat ingin membaca perspektif kalian di kolom komentar. Jangan ragu untuk menuliskan pendapat kalian atau sekedar memberikan emoji hati sebagai tanda dukungan untuk kemanusiaan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak kisah inspiratif ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like video atau artikel ini jika kalian merasa mendapatkan manfaat, dan share ke teman-teman kalian agar rantai kebaikan dan inspirasi ini tidak terputus di kalian saja. Mari kita sebarkan energi positif ini ke seluruh penjuru negeri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Tetaplah sehat, tetaplah peduli, dan jadilah pemenang dalam kehidupan kalian masing-masing.